Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, jumpa lagi ya sahabat-sahabat. Saya masih ditemani putri saya, alhamdulillah, Rifa Starlista, yang berkesempatan pulang ke Semarang. Ini juga masih di salah satu spot di Taman Wisata Agrowisata di Kopeng ya. Sahabat-sahabat yang terbaik, syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Ini suasananya nyaman, alhamdulillahirrabbilalamin. Mulai anget sih kita ya, karena udah mulai siang, mulai matahari mulai tinggi. Ini tadi sudah punya latar belakang pegunungan. Ini kita sengaja mengambil spot yang sedikit beda di restorannya. Jadi sahabat-sahabat RN yang terbaik, nanti saya juga minta diberikan input dari putri saya yang baru mulai meniti karir juga ya kan. Kita akan mengambil topik apa dah? Muda sebelum tua. Nah, mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya, muda sebelum tua. Kalau ini kan kontras nih, ada yang muda ini di samping kanan saya, ada yang sudah berumur lah, bukan tua ya, Berpengalaman. papanya ya kan sudah berpengalaman, dan nanti kita akan share baik ilmu maupun pengalaman. Kalau kamu belajar meniti ya, sekarang yang kamu share apa yang ya sedikit pengalaman kamu lah. Betul. Ilmu juga ada, kamu kan banyak ilmunya juga, bisa kamu share juga kan. Insya Allah. Sahabat-sahabat, tadi sudah disampaikan di Starlista. Ini putri saya ini berkesempatan pulang. Sebetulnya dia itu sudah bekerja di Palembang, di salah satu perguruan tinggi apa tah? Di Universitas Sriwijaya Palembang. Tepatnya kalau ngajar di Indralaya. Di Layo. Indralayu. Kalau orang sana menyebut Layu ya, sebetulnya Indralaya. Kampus Indralaya. Sebetulnya kampus Unsi ada dua. Ada yang di kawasan Bukit dan yang baru, yang besar di daerah Indralaya. Di sisi lain, ini di Starlista ini juga bekerja sebagai apoteker di salah satu apotek di klinik di Palembang, dan tinggalnya di daerah Jakabaring. Kalau sahabat-sahabat tahu, itu daerah tempat stadion terbesar di Palembang ya. Itu yang punya standar internasional. Kalau sahabat-sahabat pencinta sepak bola pasti sudah tahu. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, tadi kita akan mengambil topik muda sebelum tua. Sebetulnya ini harapannya juga bisa menjadi sharing yang manfaat untuk anak-anak milenial ya. Mudah-mudahan nanti terutama di Starlista akan share sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mencapai prestasi ke depan. Barangkali itu pembukanya ta. Ya. Kamu ada share yang pertama apa tadi terkait dengan yang kamu sudah jalani selama ini ya, walaupun baru mulai. Silakan ta. Ya, aku jalanin dari sekolah SD sampai S2 terakhir ini ya, mau belajar. Itu satu, konsisten mau belajar. Dua. Terus Walaupun dinamikanya hanya itu ya. banyak nggak maunya, banyak Perlu dimotivasi papanya. Iya, ya sih. Nah, ketiga tuh
penting motivasi sih. Iya. Ada motivasi dari dalam diri sama dari luar. Orang dari eksternal. Eksternal. Itu udah itu aku sharingnya. Ya terus Apa? itu aja. Apalagi sharingnya? Ya memanfaatkan waktu masih muda. Manfaatkan waktu ya kita explore sebanyak-banyak ya. Kalau misalnya ada hal yang baru kayak misalnya ada kegiatan baru nih, ikutin. Pokoknya apapun yang dikasih kesempatan kita ikutin semua, yang jangan nolak. Itu sih. Termasuk ilmu ya. Yang termasuk ilmu, termasuk kegiatan, Kamu termasuk kan aktif tuh yang ikuti berbagai ya, seminar. yang jadi sana MC, sini. jadi moderator, jadi Nah. apa udah ikutin aja semua walaupun ngomongnya plepetan tapi kan nanti Berproses. belajar ya step by step gitu, ntar belajar, ntar proses lagi, ntar improvisasi lagi, pokoknya semua tuh harus disiapin sih. Kalau aku sebagai misalnya dapat job MC nih, dapat job moderator, bukan job sih, lebih ke kesempatan ya. Kita planning kayak apa aja nih yang kita harus omongin, tulis dulu, itu sih harus. Jadi mau dadakan tapi tetap harus planning, harus tetap ditulis. Iya. Jadi gunakan kesempatan itu ya, kan ada proses kamu waktu belajar Ya, menempuh studi ya. ya, Baik di level yang paling bawah, dulu TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, itu kan arena menempuh pendidikan. ya. Terus sekarang adalah perwujudan kamu untuk aktualisasi di dunia kerja, kan gitu. Nah, itu kan sebetulnya butuh butuh proses ya. Dan proses itu kan walaupun kamu baru singkat, tapi sebetulnya kamu kan bisa mengambil sesuatu yang kira-kira ke depan itu bisa lebih berkembang. Nah, ya tadi yang kamu sudah singgung tadi, sebetulnya kamu dikasih kesempatan misalnya nge-MC gitu kan. Justru itu kan kesempatan kamu untuk bagaimana mengasah. Iya. Masa nanti kalau aku ngajar, gimana penyampaiannya, terus menariknya kita di mana. Ya, Gitu sih. karena setiap personel, setiap orang itu kan beda-beda ya potensinya ya, dan stylenya juga beda-beda. Nah, mengasahnya kan di situ. Iya. Sehingga nanti juga sambil proses itu kan ada proses evaluasi. Dan yang ini sih kayak jadi kita dikenal dan koneksi gitu. Jadi jejaring kita tambah banyak. Terus Ya. Jadi satu tadi proses mengaktualisasikan ilmu kamu. Yang kedua sambil proses memperbaiki ya. Sambil ke depan memperbaiki terus sehingga lebih bagus. Yang ketiga kamu membangun sekaligus jejaring ya kan. Iya. Supaya nanti akan menjadi jangkauannya lebih luas. Tidak. bekal aku juga. Nah, sebetulnya itu jadi ya ini relevan sekali dengan tema kita hari ini Jadi bagaimana memanfaatkan waktu muda sebelum tua. Jadi artinya kesempatan yang kamu punya itu ya, itu dimanfaatkan dalam proses tadi. Iya. Jadi ibaratnya mengoptimalkan kesempatan yang ada. Iya. Jadi kalau nanti kosong, vakum kan hilang. Makanya sebelum tua kita lagi muda ya aktif-aktifnya aja deh. Iya, Capek nggak apa-apa kan masih muda. betul sebetulnya. Silakan ada yang lain yang mau sampaikan. Ya kalau misalnya dikasih kesempatan misalnya apa ambil mata kuliah ini ya gitu, misalnya ibu kayaknya belum bisa aktif ke tempat kampus gitu, oke, terima aja gitu sembari walaupun kita belum ada gambaran gimana nanti ya ikutin aja, ntar juga kan jalan sendiri gitu, jalanin sendiri, terus sembari jalan sembari kita belajar, harus evaluasi lagi. Ya betul, jadi kalau saya dengar kamu kemarin kan ada semacam rapat ya, rapat menentukan beban-beban tugas ya kalau nggak salah ya. Mata kuliah apa yang diampu. Kemarin kamu kan juga sempat sampaikan ke papanya
bahwa kamu mungkin belum menguasai bidang itu atau harus belajar lagi ya kan. Jadi dosen sebenarnya juga kayak belajar lagi. Jadi kayak mahasiswa juga ya ternyata ya. Jadi ya itulah, ketahuilah bahwa buka rahasia. bahwa namanya proses belajar itu sampai mati. Kayak pekerjaan semua begitu, dia mau kerja apapun itu Sama. kayak gitu, nggak Sama. cuma satu profesi doang. Ya kayak papanya bisa share ya. Papanya juga menggunakan waktu muda papanya dulu sampai sekarang. Jadi apakah sekarang sudah berhenti belajarnya? Enggak. Ini papa yang bikin konten-konten kayak gini. Belajar dari nol, ya kan? Dan ya proses belajar itu memang terus menerus, tidak ada hentinya. Jadi ya nikmati, hayati apa yang kita jalankan, dan nanti kita share. Kalau kamu sebagai dosen ya di share ke mahasiswa, yang terbaik lah yang kamu harus share. Sama dengan bapaknya ini, saya punya pengalaman, punya ilmu, ya saya akan share ke sahabat-sahabat terkait yang terbaik ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Lanjut ke papa. Mungkin sahabat-sahabat yang terbaik ya, tadi satu cerita di Pastar Lista menjalani tugas. Jadi sebetulnya kalau kita bicara resminya, kok resmi sih ya, bicara dalilnya dalilnya, sunnahnya ya, sahabat-sahabat sudah sangat terkenal, sangat kita pahami. Sebetulnya dalilnya ya, yang pertama kita memanfaatkan 5 hal sebelum 5 hal ya. Memanfaatkan 5 hal sebelum 5 hal. Apa itu? Yang pertama, sebetulnya kita ini perlu memanfaatkan ya kesempatan kita, ya kesempatan kita sebelum kita mengalami kesempitan, sahabat-sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus memanfaatkan semasa kita sehat. Nggak mungkin namanya orang selalu sehat. Ada saatnya sakit kan, sahabat-sahabat. Jadi ya kita manfaatkan semasa kita sehat. Jangan menunggu sakit. Ya termasuk apapun ya, dalam bentuk apapun ya, semasa kita sehat kita syukuri, kita manfaatkan semasa kita sehat sebelum kita sakit. Nah, tadi yang masuk topik sekarang ini, manfaatkan masa masa muda kita sebelum memasuki usia tua, sahabat-sahabat. Jadi kalau udah usia tua ya sudah alamiah lah. Pasti kalau sahabat-sahabat muda memahami grafik itu, kalau grafik umur, grafik kehidupan maksud saya, bukan grafik umur. Grafik kehidupan pasti parabola, masih begini. Ya. Jadi apa artinya? Sebetulnya kalau demikian berarti ada masa muda bertumbuh, berkembang, ada masa puncaknya di sini. Terus setelah itu akan mengalami penurunan. Nah, jangan sampai kita memanfaatkan setelah kita turun. Justru kita manfaatkan pada saat pertumbuhan, perkembangan ini. Sebetulnya itu konsep sederhananya, sebetulnya sahabat-sahabat. Jadi memanfaatkan masa muda sebelum masa tua. Karena secara alamiah namanya sudah masukin usia tua, sudah pasti terjadi penurunan apapun. Mau fisiknya, mau kesehatannya, apapun lah, mau daya pikirnya, semua hal. Karena itu alamiah, nggak bisa itu ditolak. Semua sudah hukum alam. Hukum alam itu siapa yang menciptakan? Ya Tuhan. Yang menetapkan, yang membuat Allah. Jadi ya
kita nggak bisa melawan. Itu ya sahabat-sahabat ya. Jadi selalu memanfaatkan masa muda sebelum masa tua. Terus yang berikutnya, kalau sahabat-sahabat atau siapapun yang diberikan kemampuan, kekayaan, ya kita manfaatkan semasa kita memiliki kemampuan sumber daya itu sebelum turun atau miskin. Ya semua orang pasti mengalami itu, mau seberapapun ya sumber daya yang dimiliki pasti ada grafik naiknya, ada grafik peaknya, posisi atasnya, ada posisi turunnya. Itu sudah alamiah seperti itu. Semua orang akan mengalami itu. Terus yang paling ujung adalah memanfaatkan semasa kita masih hidup. Ya, semasa hidup ini ya itu berarti nggak peduli umur berapa, nggak peduli kaya miskin, semasa hidup kita manfaatkan sebelum memasuki kematian. Karena ini juga laki-laki juga alamiah. Mana mungkin orang bisa menolak kematian. Tapi yang kita bahas topik sekarang adalah memanfaatkan masa muda sebelum memasuki usia tua. Usia tua itu umurnya berapa sih? Berapa dah? Ya kalau di apa ya? Berapa? Kalau di medis berapa? Medis usia tua ya 50 50 ke atas. 50 ke atas. Ya. Jadi ukuran masa tua itu relatif ya sahabat-sahabat ya. Kalau tadi Ista cerita di dunia medis ya mungkin nih ada background suara jago ya, jago ayam Jantung. Ayam kate kali ya. Ayam kecil. Ya, jadi sahabat-sahabat tadi masa tua itu 50 tahun ke atas barangkali demikian. Tapi saya secara fisik bisa menyampaikan pengalaman saya ini di diri saya ya sahabat-sahabat. Kalau teman-teman lebih hebat, lebih bagus ya syukurlah. Tapi yang saya alami adalah usia peak saya itu di umur 40-an. Artinya secara fisik itu tertinggi. Itu fisik ya saya bilang ya, fisik. Tapi kematangan itu 40 ke atas. Kematangan jiwa. Jadi itu yang saya alami. Jadi kematangan jiwa itu 40 ke atas. Tapi kemampuan fisik itu memang peaknya 40-an. Jadi umur 25 sampai 40 itu peaknya sebetulnya. Itu peaknya. Secara fisik ya, tapi secara jiwa, mental 40 ke atas. Itu yang saya alami ya. Jadi setiap orang barangkali bisa berbeda, namun demikian saya ingin share pengalaman saya. Jadi itu sahabat-sahabat yang terbaik terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan masa muda sebelum masa tua. Itu ya benar sih apa itu hukum alam, dan itu emang kayak ya kita seiring berjalannya usia ya pasti akan menghadapi itu, akan menjalani itu semua ya. Untuk anak muda kayak aku nih harus ngesiapin apa yang harus disiapin ya. Terus udah disiapin terus nanti kita mau ngelakuin apa nih ya. Nah ini saya respon, ini saya bukan saya jawab tapi saya respon ya sahabat-sahabat muda ya. Jadi ini berdasarkan ilmu dan pengalaman saya ya sahabat-sahabat, saya boleh share. Jadi semasa muda bermimpilah. Nah mimpi tadi sahabat-sahabat muda bisa sahabat-sahabat membuat namanya milestone. Sahabat-sahabat paham ya milestone ya? Sahabat muda, buatlah resolusi untuk menetapkan milestone. Ya milestone itu sebetulnya tonggak-tonggak. Kapan saya mau mencapai apa, itu dibuat yang realistis ya sahabat-sahabat ya. Tidak ngawang-ngawang, misalnya saya ingin hidup bahagia, itu juga nggak salah tapi nggak realistis. Jadi yang buatlah milestone misalnya
Saya tahun 2025 pengen menjadi apa? Itu milestone. Itu ya buat seperti itu. Saya 3 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini dibuat tonggak. Saya pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Itu mudah kok sahabat-sahabat, nggak susah. Nah nanti jangan pernah takut membuat milestone ya. Nah pada saat nanti sudah kita jalani prosesnya, terus terjadi deviasi ya evaluasi. Nggak usah pernah takut. Silakan dievaluasi. Makanya kalau di dalam manajemen ada teori namanya PDCA. Jadi lakukan evaluasi lah di dalam proses itu. Iya sih. Itu kira-kira Kalau ada komen. untuk Ista kan dari kecil ya udah didoktrin, ditanamkan kayak kalau mau apa tulis, kalau mau apa tulis. Ya masih jangka pendek sih, tapi sekarang ini jadi keterusan gitu. Kayak misalnya aku masuk kuliah S2 gimana gitu, terus berapa tahun, IPK segini. Nah kamu kan nanti sudah jadi jurusan sekarang. Sudah. Bahkan alhamdulillah sahabat-sahabat ini, putri saya ini bersyukur alhamdulillah sudah diterima CPNS-nya, alhamdulillah. Jadi maksud saya di Pasar Lista kamu kan butuh level S3 ya, itu kamu harus buat milestone yang berikutnya. Itu level S2, ntar S3 ya mau di mana, Ya, mau IPK di mana. apa, sekian maunya. Itu sih paling kalau untuk yang sekarang ini lebih ke kerja ya, kerjaan. Kayak misalnya punya nanti mau bisnis apotek tahun berapa. Nah itu. Amin ya Allah. Terus nanti habis selesai bisnis apotek misalnya mau kuliah S3 di mana, mau tahun berapa kuliah S3 gitu. Nikah mau kapan ya kan, semuanya harus punya milestone ditetapkan. nah itu emang sih harus dibiasain biar nanti kita pas ngelihat tuh kayak ding gitu loh, kayak keinget oh gitu. Ini tapi sahabat-sahabat ya, saya bukan bermaksud dalam sharing ini, saya bukan bermaksud membuat sahabat-sahabat ini kok kayak robot ya, bukan sama sekali. Nikmati aja ya yang kehidupan yang Anda punya ya kan, yang kalian punya. Namun demikian kalian tuh punya target-target ya, dan yang sekiranya kalian itu bisa menikmati ya, terukur tapi bisa menikmati. Nah itu kadang bikin motivasi juga sih. Sehingga kehidupan Anda nanti pada saat kayak saya misalnya sekarang usia pensiun, ya usia Anda nanti pada saat sudah nggak produktif itu masih berkualitas. Itu kira-kira, karena hidup kita ya, saya bilang hidup kita ya, karena saya nggak hanya ngomong Anda ya, hidup kita itu semuanya akan mengalami proses yang sama. Ya tadi yang grafik tadi akan mengalami hal yang sama, sehingga ya jangan sampai kita masuk memanage hidup kita sendiri, kita nggak peduli ke diri sendiri. Itu ya kayak itu. Kamu kok terdiam? Ya jadi kayak iya gitu, kayak iya gitu. Tapi kalau misalnya memang kayak ngerasa berat, tapi kalau misalnya nggak dijalani ya maksudnya kayak gitu aja gitu. Tapi memang jadi motivasi sendiri sih biar semangat gitu, mau ini jadi kalau misalnya mau jalanin aktivitas jadinya ada maunya apa gitu, jadi tahu, jadi ada semangat, ada amunisi gitu, ada pembakarnya. Itu sih kalau misalnya yang kita tulis itu misalnya nggak terrealisasi ya nggak masalah juga kan, mungkin waktunya nanti ada lagi waktunya, bisa bergeser, bisa mundur kemana gitu, tapi kan tetap aja ditulis nggak masalah sih, biar kita jadi inget itu sih, biar kita juga semangat, ada motivasinya gitu. Ya jadi itu terkait dengan milestone ya, itu sharing saya. Memang sahabat-sahabat membuat milestone. Selain membuat milestone, sahabat-sahabat
juga harus mengukur ya. Tadi kan ada proses evaluasi, itu kan perlu diukur ya. Barangkali kalau harus mengubah ukurannya, maksud saya ngubah ukuran, ngerti nggak? Kayak gimana? Paham nggak? Jadi misalnya gini, contoh misalnya akan mencapai target A, ternyata di dalam proses perjalanan waktunya nggak cukup, ya kan? Ya harus dibuat ukuran baru, apakah waktunya ditambahin, Atau dikecilin targetnya. atau targetnya dikurangkan, atau intensitas kita menjalankan aktivitas mencapai target itu ditambahkan, ditambahi, gitu loh. Kan kita menjalani aktivitas itu kan nggak cuma satu, Iya. banyak aktivitas barangkali atau beberapa aktivitas. Nah itu kan komitmen itu kan perlu resolusi di dalam diri kita. Itu maksud saya, ukuran-ukuran seperti itu yang harus ditetapkan kemudian. Karena memang semua butuh apa? Proses. Selain proses apa? Pengorbanan. Mau ya. Ya. Mau capek. Jadi pengorbanan tadi yang saya maksud itu bisa evaluasi tadi, bisa ukuran tadi. Kalau memang sekiranya perlu dipanjangkan waktunya, misalnya awalnya, oh iya ini setahun nggak cukup, ini perlu ditambahin setengah tahun misalnya, ya tambahkan saja. Kan yang menjalani kita sendiri, gitu loh. Iya. Saya kira jangan mempersulit diri sendiri juga. Iya. Nanti kalau beban kita menjadi berat, terus kita tidak mampu, kan malah jadi problem. Tadinya mau mencapai sesuatu, malah nggak tercapai, menjadi beban. Itu maksud papanya kan. Nggak susah sebetulnya, tapi yang penting apa? Komitmen untuk mencapai itu. Iya, kayak kita CPNS aja banyak prosesnya. Emang CPNS langsung jadi gitu kan? Enggak. Belajarnya keras. Memang sampai segitunya Pak kan gitu. Gitu. Ya sih harus dijalanin. Ya memang jalani, sambil jalani nanti ada perkembangan, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nggak usah pernah khawatir. Nangis nggak apa-apa, prosesnya nangis nggak apa-apa, tapi ntar habis nangis ntar jalan lagi. Ya dinamika nggak masalah. Namanya berproses ya kan, pasti ada dinamika. Sahabat-sahabat ASN yang terbaik, kembali ke topik tadi, manfaatkan masa muda sebelum tua. Tadi kan kita sudah share supaya sahabat-sahabat punya milestone. Tapi sisi yang lain juga harus menyiapkan fondasi yang kuat untuk bagaimana supaya di dalam menggapai proses-proses tadi itu bisa relatif berjalan dengan lancar. Yang utama adalah mengenal potensi diri kita. Ya, mengenal potensi diri kita. Itu fondasi sekali. Jadi kenalilah diri kita. Kalau nanti punya pasangan, ya kenalilah pasangan Anda, ya kan. Nah setelah itu baru kita melangkah. Nanti kita akan membangun teamwork. Ya, teamwork itu kan bisa bersama pasangan, bisa bersama rekan kerja, bisa bersama dengan orang-orang yang baru, bahkan mitra-mitra yang baru. Kayak istilah pengalaman kan, ada yang supplier obat, ada yang mengenai perizinan hubungannya dengan instansi tertentu. Itu kan perlu sinergi kemitraan. Jadi itu yang saya maksud, kita mengenali potensi diri kita, pasangan kita, rekan kerja kita, mitra kita. Itu fondasi sebetulnya. Setelah itu kita menetapkan milestone.
Nah, kalau sudah seperti itu, nanti langkahnya kita lebih tertata. Jadi nanti kalaupun ada evaluasi, yang sama sebenarnya evaluasi, itu tidak besar-besar. Jadi kalau evaluasi itu harapan kita adalah yang kita evaluasi itu yang minor, bukan yang major. Kecil. Nah, yang pernak-pernik, yang opsional. Kalau melakukan evaluasi yang fundamental, itu berarti ada kekeliruan perencanaan. Ya bisa jadi ada evaluasi mendasar. Berarti kalau terjadi evaluasi yang mendasar, berarti apa artinya? Berarti kemarin kita waktu mendesain rancangan milestone itu kita nggak pikirkan secara matang, kira-kira itu. Ya sahabat-sahabat, jadi ada tambahan lagi? Nah, Tetap semangat sih, udah tetap semangat sama tetap jalan gitu. ya, Let's go on. ya kalau bener dah, kalau nggak semangat, nggak tetap jalan, ya berarti kan masa mudanya nggak terisi. Sayang. Ya makanya ya memang harus dijalankan ya. Perkara nanti evaluasi, no problem. Iya. Jangan pernah Gak takut, apa-apa. jangan pernah khawatir. Malah kita jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, Jalan. semangat terus. jalan ya kan. Saya kira itu ya Ya, hari ini ya share kita ya. Ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat RN? pesan-pesan saya terus semangat terus tetap nonton Papa. Terima kasih Kak. Semoga share-share papanya tambahan kamu bisa membantu. Nanti kalaupun bisa seperti ini, kalaupun nanti pakai Zoom kita buat baru gitu ya. Apa nanti sama teman kamu yang punya keilmuan lain, Iya. ya kita membuat Zoom bareng, nanti kita share ke teman-teman, rekan-rekan sahabat-sahabat RN yang terbaik. Demikian sahabat-sahabat RN terbaik, alhamdulillahirobbilalamin, sukses ya sahabat-sahabat semuanya, sukses ya, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.